Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini. Orang berpikir itu mah mujizat tong di pikiran. Justru orang kalau sudah dikatakan mujizat berhenti gitu. Emang enggak. Justru penasaran, saya akan kejar terus apa itu yang namanya mujizat. Ternyata mujizat itu adalah kemampuan manusia yang tinggi, kemampuan manusia yang diolah menjadi luar biasa. Misalnya, ada orang yang bisa membuat api itu tidak menjadi panas, gitu kan, seperti Zolma atau Sulaiman. Kumaha carana, gitu kan? Itu pasti ada teknisnya, gitu. Ini para utusan juga itu manusia kan ya. Para utusan juga manusia yang diberi kelebihan, diberi kelebihan-kelebihan untuk menjadi contoh bagi manusia yang lain. Tapi malah akhirnya dikultuskan. Ini yang berbahaya, pengkultusan ini yang berbahaya. Padahal dari sanalah kita akan bisa belajar. Kenapa Zolma atau Sulaiman itu bisa menaklukkan setan-setan penyelam dan bangunan? Sekali lagi di sana tuh setan. Setan penyelam dan bangunan. Karena setan itu adalah minal jinnati wan nas. Bisa jin, bisa manusia, berarti setan itu sifat. Bagaimana cerita yang sesungguhnya dari itu? Kalau misalnya kita ceritakan sesungguhnya panjang, jin itu, kalau misalnya jin itu kan itu dari dimensi lain. Dan kenapa jin itu bisa masuk ke dimensi kita? Apakah itu tidak melanggar regulasi? Karena dulu, zaman dulu itu banyak orang-orang yang sering mendatangkan jin ke kita. Makanya kenapa di dalam surat Al-Jin itu disebutkan tentang Ya'uzuna. Orang-orang yang meminta perlindungan kan, yang uzuna birijali minal insi. Jadi minal jini, fajaduhum rohako katanya. Orang-orang yang meminta yang perlindungan lah pada laki-laki dari golongan jin gitu kan. Jadi sejak zaman dulu pun orang itu sudah bekerja sama dengan jin, bukan hanya Sulaiman kan di surat Al-Jin itu mah. Jadi tapi itu malah menambah kesombongan dari jinnya itu sendiri. Fajaduhum rohako si jinnya. Nah, ku Zolma dibeberes gitu kan sama Sulaiman. Sulaiman itu diberes-beresin gitu semuanya. Takluk-taklukan dia ku Sulaiman gitu kan. Karena jin itu tidak akan bisa masuk ke dimensi kita tanpa bekerja sama dengan manusia. Harus ada yang kerja sama dulu. Jadi ada sebagian laki-laki yang meminta bantuan atau minta perlindungan dari laki-laki golongan jin. Bagaimana Sulaiman bisa menunggang angin? Tadi kan bicara tentang Sulaiman kan. Menunggang angin. Di surat Sot 36, 37, 38, 39 itu bagaimana menaklukkan setan. Disebutkan setan ya. Setan-setan penyelam dan bangunan. Karena setan itu sifat minal jinnati wanas. Setan itu sifat. Dan bisa saja itu manusia. Manusia-manusia yang punya kemampuan canggih. Bagaimana Sulaiman bisa menunggang angin? Nah, menunggang angin itu karena dia bisa melakukan anti-gravity. Dari mana anti-gravity-nya itu? Nah, dari sanalah dia menyuruh yang membuat piring itu, gitu loh tadi. Jadi dia bisa ngambang, dan dia bisa melakukan itu. Itu gimana? Dia bisa menunggang angin. Dan terus ketika ditanya berapa besarnya, tidak besar-besar amat lah. Tidak besar-besar amat. Karena yang dibutuhkan itu hanya kuat dari benturan. Dan satu lagi, kalau misalnya hanya ritual tanpa spiritual kan nol besar ya. Kita juga banyak yang tidak tahu kan makna dari ritualnya itu sendiri itu apa, begitu kan. Hanya jurus dan mantra akhirnya makan ya. Padahal sebetulnya di sana itu luar biasa apabila kita tahu betul makna dari ritualnya itu. Itu adalah bagi mereka yang pemula-pemula itu harus tahu maksudnya apa, membinding itu apa, terus kemudian ini apa, sujud itu apa, dan sebagainya. Itu dalam artian ini apa, hanya sekedar nungging atau sujud, apa bedanya gitu. Dan rata-rata kenapa orang tidak pernah nyambung ketika melakukan ritual itu, dan kenapa pikiran ketika sedang melakukan ritual itu kama mana? Dan ternyata di dalam peradaban itu mengandung banyak sekali hal yang luar biasa, terutama teknologi. Peradaban itulah yang akan kita gali. Nah, mungkin kita berpikir bahwa masa lalu itu primitif karena kita diajarkannya seperti itu. Itulah doktrin dan dogma. Nah,
Ketika kita sudah mulai hendak mendobrak dan hendak kita keluar dari kotak yang dibuatkan ke dalam otak kita ini, kotak-kotak itulah yang ditanamkan ke otak kita ini. Ketika kita mendobrak, bayangkan itu akan jadi ancaman kan ya. Ketika lemurian itu kita mulai munculkan, dan ternyata bahwa masa lalu itu sebetulnya sangat luar biasa, bahwa leluhur kita itu adalah suatu bangsa yang berperadaban sangat luar biasa tinggi, memiliki teknologi tinggi, memiliki kesadaran yang sangat tinggi, memiliki wawasan tentang universe ini secara luar biasa, itu akan menjadi ancaman loh. Ancaman ketika manusia itu sudah mulai bisa mandiri, perorangan itu sudah bisa mandiri. Nah kemudian, kita punya anatomi di tubuh. Di dalam diri kita itu ada anatomi. Ada jantung yang berdetak, ada usus yang berdetak. Yang kita saksikan itu kan di pelajaran biologi ya. Kita tahu jantung seperti ini, tahu usus seperti ini, tahu lambung seperti itu, liver seperti itu, dan sebagainya. Taunya dari mana? Semuanya kita ketahui dari pelajaran biologi. Nah, kita itu jarang sekali melihat langsung ke dalam diri kita, berkomunikasi dengan tubuh kita. Kita akan mampu mempersaksikan sendiri bagaimana tubuh ini bekerja, bergerak, bagaimana tubuh ini benar-benar dia bisa berfungsi dengan baik, bagaimana sistem di tubuh ini, bagaimana si tubuh ini apakah bisa kita sedikit rubah, atau memang ini sudah standarnya seperti ini, apakah bisa dihack begitu. Ya, seperti itu. Kenapa sih kita begini-begini saja begitu? Kenapa sih alasan apa yang membuat kita begini-begini saja? Alasan apa yang membuat kita menjadi orang-orang yang selalu mendengar segala sesuatu itu hanya menerima begitu saja dari orang ya. Ini orang yang bisa dipercaya katanya. Biasanya di kita itu terbiasa melihat siapa dulu yang berbicara begitu ya. Nah ini yang dibentuk. Diajarkan seperti itu. Agar manusia itu percaya pada satu sosok, 2 sosok atau 3 sosok yang memang itu dibuat dan dicetak untuk bisa dipercaya. Satu contoh lah, mungkin pada guru kita percaya apa yang dia katakan. Tapi pada guru-guru orang lain belum tentu kita percaya apa yang dia katakan begitu. Jadi pembentukan itu bisa dibentuk oleh doktrin dan dogma. Yang paling mudah untuk merusak kebersaksian itu adalah segala sesuatu yang diulang-ulang setiap hari. Contohnya doktrin. Nah, doktrin-doktrin itu bisa diulang-ulang terus. Kebohongan yang diulang-ulang setiap hari itu bisa kita bisa merubah otak kita seolah-olah itu menjadi kebenaran gitu loh. Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya, dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.